Shalom, perkenalkan nama saya Grevin Sandro Hongan dengan NIM 2210 11020042 dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi, dan saya dari kelompok 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dipecahkan sebagai energi yang nantinya akan disimpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Metabolisme lipid ini melibatkan pemecahan dan penyimpanan lemak dalam tubuh. Lemak dapat diuraikan melalui lipolisis menjadi asam lemak dan glikoresol untuk menghasilkan energi. Lipid merupakan unsur makanan yang penting dan dibutuhkan tidak hanya karena nilai energi yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam lemak. Sementara lemak dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi yang menyekat panas dalam jaringan subkutan dan penyekat energi listrik yang memungkinkan perambat cepat gelombang dan dipolarisasi sepanjang saraf. Metabolisme lipid terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan zat makanan kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dan melepaskan energi. Sebaliknya, anabolisme melibatkan pembentukan zat-zat kompleks dan komponen yang lebih sederhana dengan penggunaan energi. Nah, secara umum, katabolisme menghasilkan energi, sementara anabolisme menggunakan energi untuk membangun dan memelihara struktur sel dan jaringan. Adapun penyakit yang disebabkan oleh metabolisme lipid, berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Hartian Sunyap. NIM saya 221011020043. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi penyakit yang ada di metabolisme atau ada di yang pernah kita dengar. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi penyakit. Di sini banyak penyakit yang ada atau banyak fungsi penyakit yang ada. Cuman saya akan menjelaskan nomor 1 sampai 14. Kemudian yang pertama itu penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua itu penyakit koldok. Yang ketiga itu penyakit diabetes mellitus. Yang keempat itu penyakit tipar, yang penyakit liver hati, yang keenam itu penyakit leukemia, kanker darah, yang keenam itu penyakit ginjal atau gagal ginjal, yang ketujuh itu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang ke-8 itu penyakit tumor protozoa A, atau yang ke-9 itu penyakit menular, yang ke-10 itu penyakit diare, yang ke-11 itu penyakit flu, kemudian yang ke-12 itu penyakit HIV atau HIV-X, dikenal dengan HIV-X. Kemudian yang ke-13 itu penyakit malaria. Kemudian yang ke-14 itu penyakit IMS atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual. Itu mungkin fungsi-fungsi penyakit yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keisha Regina Munua dengan NIM 221011020024. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang diakibatkan oleh gangguan metabolisme lipid. Yang pertama itu hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini tingginya kadar lipid dalam darah seperti kolesterol dan trigliserida yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang kedua, aterosklerosis. Nah, ini penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah menyebabkan penyempitan arteri yang dapat menyebabkan masalah jantung dan stroke. Dan yang ketiga itu santomas. Santomas ini pembentukan benjolan lemak di bawah kulit yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol. Dan keempat, hepatitis lemak atau steatosis hati. Akumulasi lemak di dalam sel-sel hati dapat menyebabkan kerusakan hati. Dan yang kelima itu penyakit jantung koroner.
penyakit jantung koroner ini, aterosklerosis pada pembuluh darah koroner dapat menyebabkan penyakit jantung koroner yang dapat berujung pada serangan jantung. Ini keenam, obesitas atau kelebihan berat badan seringkali terkait dengan metabolisme lipid yang tidak seimbang. Dan yang ketujuh itu diabetes tipe 2, resistensi insulin dan gangguan metabolisme lipid dapat berkontribusi pada pengembangan diabetes tipe 2. Sekian dari saya, terima kasih.